Baik teman-teman, mari kita awali pertemuan kita pagi hari ini dengan berdoa sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Ini saya awali punyanya Bunda Sitipit. Adab sopan santun main peran ya. Ini benar ya, cover logo gini ya. Oke. Nah, latar belakang masalah. Ini sudah 433 ya. Atas kertasnya sudah. Oke. TKIT Bunaya Semarang dari 14 siswa, hanya 3 yang mulai mengenal adab sopan santun. Hal ini dibuktikan dari berbagai tindakan seperti mengucap salam, minta tolong. Kenapa? Dibuktikan dengan berbagai ini kenapa? Ini maksudnya belum bisa atau apa? Yang 3 anak itu sudah bisa, Bun, sedangkan yang 11 itu belum maksimal gitu. Berarti ini dibuktikan 11 anak belum mampu terbiasa misalnya ya mengucap salam, meminta tolong, mengucapkan terima kasih, mohon maaf ya. Belum menghargai guru ya. Teman dan orang lain yang lebih tua serta belum bersikap sopan. Kurang mungkin ya, kurang bersikap sopan dalam komunikasi. Itu upaya yang sudah dilakukan guru memberi contoh mengucapkan salam saat bertemu, berpamitan, tidak memotong pembicaraan orang lain saat membutuhkan bantuan, namun berbagai upaya tersebut belum berhasil. Menurut Putri Hapsari, sopan santun merupakan bla 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 bla. Oke, menurut Rahmawati, kalau ini toh koma dulu ya. Baru sopan santun merupakan gitu. Ya. Kemudian bermain peran. Apa? Menurut Sid ini ya, titik. Terus menurut Muslihatun dalam Jannati, bermain peran merupakan ini. Nah, kok tiba-tiba ada Indah Rotus Zahro? Ini siapa lagi? Kan di atas sudah ada Muslihatun dalam Jannati. Itu coba jadi yang lain, Bun. Oh, dihapus atau gimana? Iya, Dihapus ya. Oke. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang upaya bla 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 bla. Itu ya. Bagus. Identifikasi masalah dalam penelitian ini sosial emosional yang rendah. Nah, gak usah kemana-mana, kan gak ada Bun. Masalahnya kan di adab ya. Masalahnya di adab ya toh. Lihat di atas ini tadi. Lihat di atas ini loh. Tadi kan sudah diuraikan nih.
anak belum mampu, ini ambil aja 3 gitu. Nggih, Pun. Ada di DOS itu yang Nah, terus dipindah aja ke bawah sini ya Bun, pilih 3. Kemudian yang 4, 5, 6 itu kaitannya dengan main peran. Kurangnya pembelajaran dan role model. Ini membahas tentang metode main perannya. Masalah terkait, kan metode ceritaan ini, metode main peran baru akan dilakukan. Iya toh? Iya. Iya, Pun. Nah, kenapa kemarin-kemarin tidak dilakukan? Iya, karena untuk yang sentra perannya itu kami belum menerapkan gitu, lebih ke ini apa namanya ke sentra yang lainnya seperti balok, terus sains gitu. Jadi Kenapa perannya belum diterapkan? Iya, itu pun. Kenapa belum diterapkan? Karena ya ini apa namanya kita memberikan waktu absorpsi pagi itu sudah cukup pikir kami gitu. Ternyata itu dibutuhkan untuk untuk pembelajaran ini pun apa namanya. Misalnya gini Bun, misalnya kita belum melakukan main peran karena apa? Karena terbatasnya alat bahan main peran. Kan bisa. Iya toh? Terus yang kedua, apalagi masalahnya? Sehingga main peran itu belum dilakukan gitu. Misalnya terbatasnya selain alat bahan ya, ide cerita dalam bermain peran. Kan bisa. Ya. Kemudian main peran membutuhkan ruangan yang lebih luas, itu juga bisa, ya. Jadi kemarin-kemarin itu kan masalahnya itu main peran kenapa nggak dilakukan gitu. Ada pertanyaan, silakan. Siapa yang raise hand? Sepertinya izin off kan. Oh iya, oke. Batasan masalah, tema aku dan keluargaku, oke. Ya, baik. Ini tujuan umum itu untuk mengenalkan adab sopan santun pada anak. Titik itu aja. Ya. Yang ini dihapus. Tujuan khususnya lengkap. Manfaat teoritis melengkapi konsep pengetahuan untuk dasar penelitian selanjutnya. Manfaat praktis ya, memiliki kemampuan merasa nyaman, menghargai orang, membangun komunikasi. Ya, oke. Itu ya yang perlu dimatangkan lagi, diidentifikasi masalah ya Bun. Yang kedua, kita lihat punya Bunda Siti Solekah. Oke, Bunda. Ya. Nah, ini nanti diberi cover ya Bun, biar semangat lulus cepet gitu. Yes, siap Bun. Terus layoutnya kertas. Atas itu 4 cm, semuanya nanti dicek ya layoutnya ya. Bawah 3 cm, kiri 4 cm, kanan 3 cm. Kertasnya dilihat, ini kan letter,
Yang kita pakai adalah A4. Oke, Bun ya. Oke. Ini juga oke. Ya. Nah, sekarang dilihat hurufnya semuanya Times New Roman 12. 12. Ya, gitu. Latar belakang masalah. Ini A-nya kan sudah mepet pinggir nih. Yalah yang perkembangan ilmu pengetahuan. Apa gini ya? Saya ngasih contohnya. Hah? Betul nggak teman-teman? Perlu seperti ini enggak? Yang kemarin yang kemarin menjorok ke pojok gitu. Bukan. Mepet. Isinya Ini loh. Ini apa latar belakang diawali dengan kayak gini? Tidak, Bun. Tidak. Latar belakangnya masuk kayaknya kemarin. Terus itunya mepet. Ya kayaknya. Bukan masalah mepet masuknya. Enggak. Isi kesalahan, Bun. Nah, Permasalahan yang ada di lembaga. betul. Bunda Oh, Siti isinya. Solihah, diperbaiki dulu ya. Ini sudah pertemuan ke berapa kita? kelima. Nah, masa masih gitu? Kemarin-kemarin kemana saja? Ya Bun ya, jangan ketinggalan. Jadi walaupun teman yang lain yang disimak, yang dikoreksi, kita menyimak gitu, langsung diperbaiki punya kita sendiri. Ini ada di slide 23. Identifikasi di slide 22 ini diawali fakta. Saya nggak usah ngulang-ngulang lagi ya. Saya minta tolong yang sudah saya bahas pertama. Bunda Betty, Bunda Lili, Bunda Rina, Bunda Retno. Dibantu Bunda Siti Solehah. Oke? Oke, Bun. Ya, Bun, insyaallah. Ya. Sekarang berikutnya Vizianingsih, metodologi penelitian. Ya, baik, Bu. Kreativitas Luspat. Kemampuan yang sangat rendah ditunjukkan oleh rendahnya saya ingin tahu anak-anak. Oke, kurang tertarik hal baru, suka meniru. Permasalahan ini harus segera ditangani. Upaya yang dilakukan guru menentukan topik permainan, memotivasi anak, mencoba hal baru dan melakukan sendiri. Namun hal tersebut masih kurang efektif. Oke. Menurut Torrens berpendapat bahwa kreativitas adalah ini 74 dalam Asmawati. Oke. Maeski, kreativitas, cara berpikir. Ini jangan menggunakan orang yang sama. Nggak boleh. Ini Asmawati lagi. Harus ganti sumber yang lain. Satu sumber. Ya, baik, Bu. Ambil salah satu saja dari Asmawati ya. Ya, baik, Bu. Oke, kreativitas kombinasi Simio dulu. Kreativitas kombinasi dari inovasi, fleksibilitas. Oke. Media Luspat, media berbasis bahan alam, Oktari. Nah, ini temuan nih sekarang. Jarak antar baris. Ini kalau teman-teman lihat kan berbeda ya. Ini semua sama tapi dari sini ke bawah nih beda. Coba kita cek line spacingnya. Ini sudah 1,5 semua. Kita cek ke bawah. Nah, ini before, after ini harus 0 teman-teman. Itu ya, 0. Oke ya.
Yang lain nanti dicek. Istilah Rospat merujuk pada Nisyantayani. Oke. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik, ya. Kalimat penutupnya sudah keren. Nah, ini identifikasi masalah. Ini kelihatan hurufnya berbeda, bukan 12. Ya, 1. Kreativitas rendah, rasa ingin tahu, anak-anak tidak tertarik hal baru. Kita lihat tadi di atas. Kopi. Rendahnya rasa ingin tahu anak. Dada nomor 2 ya. Kurang tertarik pada hal baru. Ya, nomor 3. Yang keempat, yang satu lagi meniru hasil karya temannya. Ya, berarti nomor 1 ini dihilangi. Nomor 1 ini kan judulnya, kemampuan kreativitas masih rendah. Ciri-cirinya yang diminta. Ya, bagian ini dihapus karena sudah dicirikan oleh nomor 1, 2, dan 3. Ya, diambil di latar belakang. Nah, kemudian ini 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ini masalah terkait media Luspat. Kira-kira kenapa Luspat belum dipakai? Sebenarnya bukan belum dipakai sih Bu, udah dipakai, cuman dari segi anak-anaknya itu masih suka meniru hasil karya satu anak itu Bu. Ya, berarti masalahnya Luspatnya apa? Medianya masih kurang bervariasi Bu. Nah, satu. Terus. Kan nyari 3. Jam berapa? Apa ya coba? Kenapa anak tidak punya ide dan cenderung meniru temannya? Berarti kurangnya gagasan, ide-ide yang menjadi inspirasi main anak. Mestinya ketika kita mengajarkan itu, kita membuat kolam renang gitu ya, misalnya ya teman-teman ya, kita cari video kolam renang, ada water pump, water blaster, terus mungkin dari video, dari foto, itu kita cetak. Nah, terus di Luspat yang kita tata tadi, gambar-gambar itu dicetak. Kamu mau membuat water blaster, water boom, atau kolam renang yang mana? Jangan cuma satu. Nah, dari situ dia punya inspirasi. Jadi nggak akan nyontoh temannya. Paham ya? Kurangnya ide gagasan yang menjadi inspirasi main bagi anak. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Kira-kira. Kalau Luspat dipakai itu beres ini nyebelin nggak ya? Iya. Butuh waktu nggak? Iya Bu. Iya. Kegiatan main dengan Luspat membutuhkan waktu beres yang lebih lama. Oke, itu ya Bun, nanti dilengkapi dulu. Pembatasan Aku Cinta Indonesia. Kenapa kok temanya P5? Kalau nggak P5 apa ya? Selain P5 aja. Iya baik Bu. Ya. Rumusan ini kalimatannya ya. Nah, ini ditambahi sekolahnya. Di mana? Oke, yang lain sudah oke. Ya. Baik. Nah, sekalian ini
Saya lanjutkan ya. lanjutkan ya. Teman-teman mulai membuat bab 2. Kenapa begini ya? Ada pertanyaan? Silakan kalau mau tanya. Izin bertanya, Bunda. Oke. Kalau semisal dari atas kita bahasanya anak, itu berarti sampai bawah anak semua ya, Bun? Soalnya itu Iya. Beberapa teman-teman itu di atas itu anak didik, peserta didik, di bawah siswa. Iya, nggak konsisten ya. Yang konsisten. Berarti boleh pilih salah satu, tapi asalkan bahasan di atas sampai bawah sama gitu ya, Bunda ya? Iya, gitu. Terima kasih, Bun. Ya. Izin bertanya, Bunda. Oke. Ini tentang sumber. Nah, dalam sumber atau mengambil sumber itu dalam satu jurnal, apakah ada batasannya nggak, Bun? Satu jurnal satu. Oh, satu jurnal satu. Terus untuk penulisan, Bun, misalnya menurut Mariyati dan Nur Laila tahun 2021 nah itu kan kita mengutipnya dalam sebuah jurnal itu namanya penulisnya itu lebih dari satu orang. Apakah cukup ditulis yang paling depan atau bagaimana, Bun? Pakai versi APA-nya, Bun. Pakai Google Scholar itu versi APA-nya. Jadi APA itu lebih dari 2 orang, itu salah satu saja atau nggak apa-apa. Bun? Pokoknya APA di copy plug gitu aja. Oh, jadi misalnya Bun, terima. Noviana, Luciani, kan berarti banyak orang tuh. Ya memang gitu. Karena rata-rata satu jurnal itu bertim, berkelompok. Ya. Berarti ditulis semua ya, Bun, ya? Iya, ikuti versi APA-nya. Ya. Oh, terima kasih, Bunda. Yuk. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Ini contoh variabel tadi judulnya apa nih? Kreativitas ya. Lost part ya. Oke. Teman-teman mulai membuat bab 2. Ini contohnya ya. Hakikat kreativitas anak. Ini variabel Y-nya dulu. Pengertian kreativitas. Cari 3 teori yang berbeda dari yang di bab 1. Gitu ya. Kemudian setelah ada 3 teori itu, kemudian dibuat kesimpulan. Dirangkum dari teori-teori itu. Contohnya ini. Punyanya kakak kelas ya, teman-teman. Ini nanti kalau akhir semester teman-teman mengupload seperti ini. Ini mirip Lospart kreativitas, tapi harus berbeda nanti. Ya. Ini punyanya Bunda Vina ya. Karena nanti ada ceknya di sistemnya Rama Ugris, Kemdikbud. Ini STPPA ya. Kreativitas dan seterusnya. Nah, kemudian bab 2-nya, ini kreativitas menurut ini, 1, menurut yang kedua rohani, yang ketiga Sudarsono. Nah, saya mintanya kan cuma 3, tapi Bunda Vina ini rajinnya pol-polan anak ini. Sampai dia tuh ngoreksi semua punya teman-temannya sekelas, padahal 30 orang satu kelasan. Ya. Dia tambahi 1, 4. Kemudian di akhir paragraf disimpulkan dari beberapa pendapat di atas, dirangkum jadi 1 paragraf. Itu ya teman-teman ya. Nah ini sama, kreativitas 3, kemudian dari beberapa pendapat di atas dapat menyimpulkan ini. Kemudian tahapan kreativitas. Itu juga cari 3 teori.
Kemudian disimpulkan faktor pendukung kreativitas. Ya, cari 3 teori. Itu. Kemudian hakikat media luspat. Pengertian media luspat. Karakteristik, kalau tahapan luspat kan nggak ada ya, karakteristik atau jenis luspat boleh. Media luspat. Terus manfaat saja, manfaat bermain luspat misalnya. Gitu. Ya. Nah, masing-masing 3 teori disimpulkan teman-teman. Nah, yang terpenting adalah apa? Bagian variabel Y yang tahapan. Ini paling penting. Saya kuningi ya. Karena ini untuk menentukan instrumen di bab 3, teman-teman. Ya. Nah, harus semuanya teori yang berbeda semua ini. Jadi, dari variabel Y saja, kalau pengertian 3, tahapan 3, faktor pendukung 3, sudah dapat 9 jurnal. Kemudian yang E, ini juga pengertian media luspat, karakteristik media luspat, 3 manfaat, juga dapat 9. Berarti bab 2 awal ini sudah ada 18 jurnal. Ditambah, nih punya Bunda Fizi ya, 1, 2, 3, 4 di bab 1. Berarti totalnya berapa referensi sudah nantinya? 18. Bab 1 4, bab 2-nya sudah 22. Sampai selesai nanti akan lebih dari 30 gitu ya, karena syarat skripsi itu 30 jurnal minimal gitu teman-teman. Oke ya, baik, ini ada pertanyaan dulu nggak? Nah, dalam waktu berapa lama? Seminggu ini saya harus dapat 18 teori Bu Ira? Tidak. Untuk mencari teori-teori ini saya kasih waktu 2 minggu teman-teman ya. Nah, nanti 2 minggu itu saya akan mereview yang lain lagi. Misalnya saya review punya Bunda Leni misalnya. Ya saya lihat dari bab 1-nya. Seperti Bunda Siti Soleha tadi. Kalau sudah menyimak dan sudah merevisi, kan begitu saya lihat benar bab 1, bab 2, bab 1 latar belakang benar, identifikasi benar gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai menemukan yang keliru lagi. Oke. Seperti kelas 3B itu pada jimitan. Setiap hari apa pada jimitan, di-share di WA group. Karena satu kelasnya mereka banyak banget ya. Itu saling. Tadi alhamdulillah saya review itu bener gitu. Nah, monggo kelas 3C ini Bunda Betty, Bunda Lili yang awal tadi itu loh. Itu menginisiasi, ayo siapa yang mau ikut jimit gitu ya. Nek sampai sudah digitu masih enggak ikut di akhir ketiga berarti enggak CC, ya kan? Gitu ya. Bunda Retno, Bunda Rina. Nah, ini kan potensi-potensi yang awal sudah direview. Ya. Nah, bab 2 sambil mengerjakan, sambil saling mengingatkan antar teman. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini loh, misalnya saya ngutip gini saja, Bun. Ini kan adalah 1 Mulyati, cari lagi. Ini juga 1 Sabila, cari lagi yang penulisnya. Oke. Nah, nih Cahyaningsih dan Harun ini adalah 2. Ya.
Tirtayati NPE suami NK Makta M. Ini 3 orang. Di copy aja. Pindah ke daftar pustaka. Itu ya, teman-teman. Ada pertanyaan dulu ndak? Ya, silakan Bunda Mujayana. Itu Bun, kemarin kan judul saya itu kan upaya meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui metode proyek. Kalau judul metode proyek itu kan belum spesifik ya Bun. Nanti itu untuk enggak apa-apa Bun. Itu betul. Karena nanti siklus 1 ada proyek apa, siklus 2 ada proyek apa. Betul itu. Berarti menggunakan beberapa proyek Bun. 2 jenis proyek yang berbeda karena 2 siklus. Nanti tergantung temanya. Temanya Bunda Mujayana nih tentang apa di pembatasan Kemarin masalah. Untuk pembatasan masalahnya saya mengambil tema memasak. Itu pripun ya Bu? Tema kok memasak toh? Itu kegiatan. Kegiatan. Iya. Tema. Nah ini nih nggak pas temanya. Tema itu apa sih? Keluarga gitu ya? Iya. Ya, tema tanaman apa misalnya, atau tema rumah sakit. Temanya misalnya pekerjaan gitu ya. Nah, berarti siklus 1 itu kalau pekerjaannya dokter membangun rumah sakit proyeknya. Siklus 2 ganti profesi lagi. Ya, pemadam kebakaran, berarti buat bangunan kantor pemadam kebakaran. Proyeknya gitu Bun. Nah, nanti dengan anak membuat proyek itu motorik halusnya akan terstimulasi gitu. Ya, sudah pas itu. Kalau dispesifikan lagi nanti bingung sendiri di bab 3. Oke ya, ini coba Bunda Mujayana. Ini hurufnya kalibri, bukan Times New Roman. Harusnya Times New Roman 12 ya. Ini kalibri 12. Nanti diganti. Iya Bun. Nah, ini diatur. Tadi marginnya atas 4, kiri 4, kanan 3, bawah 3 diatur. Menunjukkan kemampuan motorik halus. 15 anak masih rendah, yaitu mata tangan. Nah ini teman-teman, koma itu mepet kiri. Nah itu ya, baru spasi. Ya, jangan keliru tata tulis ini gitu. Terdapat anak masih kurang tepat dalam memegang pensil. Oke, penyebab kurangnya faktor internal eksternal, tidak terbiasa main HP karena kebanyakan sehingga menyebabkan tidak terkontrol sama main HP. Apa yang sudah dilakukan guru? Rendahnya kemampuan motorik halus juga dipengaruhi oleh metode yang kurang menarik. Metode yang selama ini yang sudah dilakukan guru apa? Ini belum ada. Ya. Untuk merangsang motorik halus anak, apa yang sudah dilakukan guru tapi belum berhasil? Ya, gitu ya. Selain metode proyek berarti sama ini kegiatannya apa gitu ya. Misalnya menggunting, menempel 5M dulu, PAUD kan biasa 5M, mewarnai, menggunting, menempel. Ya, kan tadi metodenya menarik ya. Itu. Guru sudah melakukan kegiatan ini tapi belum berhasil. Menurut Suyadi dalam sarah ini oke, Joko dalam lah ini sarah-sarah meneh enggak boleh. Iya. Ya. Kamu dapat royalti tau dari sarah. Dapat bayaran dikutip terus namanya ya. Rugi sendiri nanti. Tidak bisa. Sapitri, oke ini sudah ada Sapitri. Ini Joko ini ya hapus wae ini. Iya Bun. Nah,
Kapitri. Nah, sekarang masuk proyek pengalaman. Nah, kemarin saya sampaikan satu kali ngutip itu satu paragraf berapa baris? 4 baris. 4 sampai 5 baris. Iya, kenapa ini 3? Muslihatun Wila proyek. Nah, kalau gini teman-teman, ini koma dulu, metodenya kecil, Kecil. ya. Nah, kenapa cooking class? Nggak nyambung. Gitu. Ya. Tiba-tiba kok cooking class, padahal nggak ada di atas. Judulnya kan hanya motorik halus melalui proyek selesai. Ya. Gitu. Ini penutupnya oke, paling tertarik ya. Anak identifikasi masalah, anak belum optimal mengkoordinasikan mata tangan. Anak tidak terbiasa melakukan motorik halus. Tuh, tadi di atas pesono loh, api-api padahal. Kurang tepat nih. Memegang pensilnya. Anak masih kurang tepat dalam memegang pensil dengan benar ketika menuliskan namanya. Anak tidak terkontrol dalam variabel X-nya kan kata di proyek ya. Kurangnya metode pembelajaran yang menarik. Oke. Nah, ya boleh nih. Kemudian batasan masalah ini temanya enggak pas. Rumusan masalah. Oke, manfaat ya. Udah bagus kok Bu, kurang sidik temanya aja yang enggak pas ya. Iya, Bun. Ini kok wakeh sih manfaat. Gak usah diure-urekan lagi ya. Manfaat bagi siswa itu mengembangkan keterampilan sosial, pemecahan, gak usah dibuat sub lagi. Jadi motorik halus dengan proyek kan ya. Iya. Yang mau ditingkatkan kan motorik halusnya. Kenapa kita membahas kerjasama tim, kolaborasi, menghargai pendapat? Ini nyambung nggak? Kurang tepat. Iya, kan masalahnya di motorik halus. Kenapa manfaatnya ke keterampilan sosial? Nggak pas ya teman-teman ya. Kalau membuat manfaat bagi siswa, sesuaikan dengan ruang lingkup judul kita tuh apa gitu. Ya, berarti kan ke kemampuan motorik halus, bukan ke mana berpikir kritis, sosial nggak usah. Manfaatnya adalah mampu menstimulasi motorik halus anak dengan metode yang tepat. Udah satu. Manfaat bagi guru apa? Nah, gitu aja. Ini kepanjangan. Ya. Bagi guru sebagai referensi. Nah, oke. Alat evaluasi lah. Kita mengevaluasi enggak? Kan enggak. Nanti kalau buat tulis gini ditanya loh waktu ujian. Saya tuh sampai punya prinsip gini teman-teman. Saya nulis deskripsi, disertasi, tesis tuh hati-hati. Nek saya nggak bisa menjelaskan, tak buang kata-kata itu. Karena nanti apa yang kita tulis itu yang dikejar. Coba, kalau sekarang ditanya, efektivitas. Efektif, Anda mengatakan efektif. Penelitian ini, proyek ini dari mana? Itu ada metodenya sendiri, gitu ya. Jadi yang fokus saja pada judul kita. Kan tadi motorik halus dengan metode. Jadi ada metodenya sebagai referensi metode pembelajaran. Nah ini keren nomor 1, udah cukup ya. Dicek lagi ya. Iya Bun. Oke, baik.
Saya kira gitu ya teman-teman semua kelas ini. Saya mohon dengan sangat untuk bisa berkolaborasi. Saat saya ngisi ini kan kadang teman-teman sambil nyambi ngerjakan. Akhirnya ya nggak fokus juga. Baru nanti bingungi Devi, ya kan? Harusnya fokus dulu gitu ya. Silakan. Baik Bunda, terima kasih atas waktunya. Bunda, kemarin saya mengambil judulnya kreativitas melalui finger painting ya Bunda. Ini mau ambil temanya semesta alam. Kalau siklus 1 melukis keadaan pada siang hari dengan finger painting, siklus 2 pada malam hari itu cocok nggak Bunda? Temanya tadi apa? Alam semesta ya? Kreativitas melalui finger painting, temanya alam semesta. Ya, pas itu, pas. Pas, oke, bagus. Oh iya Bunda, untuk penulisan teorinya itu berarti satu jurnal, satu teori gitu Bunda? Iya, betul. Baik Bunda. Ya. Dan ini kan ada nama penelitinya ya Bunda. Kalau contohnya Sugiono dalam sarah, nah itu dalam sarahnya itu saya tuliskan lagi nggak ya Bunda? Apa Sugiono dalam sarah, nanti dalamnya itu dari APA atau gimana Bunda? Oh, itu jurnalnya Sarah. Itu tulisannya gini Bunda, contohnya Sugiono dalam sarah gitu Bunda. Dan Jurnalnya siapa? Itu. Versi APA-nya punyanya siapa? APA-nya, bentar Bunda, saya bukain. Ya. Ini Bunda, Salim dalam Cahyati 2014 halaman 13. Salim, punyanya Salim ya? Iya, punyanya Salim. Nah, berarti yang diambil Sugiononya saja. Oh, dalam Salim. Berarti diambilnya Salim dalam ini APA-nya dari Sartika gitu Bunda? Loh, bukan. Gimana? Tampilkan, coba tampilkan. Sartika dulu. Share screen dulu. Ini Bunda. Begini itu Bunda, Salim dalam Cahyati. Bukan. Jurnalnya, bukanya jurnalnya. Oh, jurnalnya, okay. Yang versi APA-nya tadi loh. Jurnalnya Sartika. Buka Google Scholar-nya. Yeah. Sartika. Nah kan Sartika ini toh, mestinya yang di atas tadi tuh titik-titik dalam Sartika. Nah, itu Sugiono atau siapa gitu, dalamnya dalam jurnalnya itu. Ini Salim dalam Bukan, Salim kan mengutip Sugiono toh. Berarti punya Sugiono. mengutip Cahyati. Loh, tadi yang Salim Sugiono apa yang Salim nih sekarang ganti sumber. Ganti. Bukan, yang tadi contohnya Bunda, kalau ini tadi saya tak carikan. Oh, ini aslinya ya. Aslinya tadi contohnya. Tulisannya Salim dalam Cahyati itu ya, dikutip oleh Sartika. Toh? Berarti penulisannya benar gini Bunda.
Bukan, tulisannya ya Cahyati aja, Oh, Cahyati aja, berarti salimnya dihapus. hilangkan. Oh, dihilangkan. Tahunnya tuh juga Cahyati itu tahun 2014, benar? Iya, Cahyati tahun 2014. Ya, berarti di halamannya Cahyati di Sartika itu halaman berapa? Di situ nggak usah pakai halaman. Karena tulisannya Cahyati 2014 itu ditemukan di jurnalnya Sartika tahun 2018 halaman 45, ya toh? Iya. Iya. Berarti yang ini nggak usah ya, Bunda? Tahun toh, halamannya nggak usah. Oh, nggak usah. Halamannya nggak usah. Nggak usah. Ya. Karena ini gini, kalau Sugiono itu kan metodologi, teman-teman. Tadi kalau Sugiono dalam siapa, yang saya ambil Sugiononya. Karena Sugiono itu orang pertama yang mencetuskan metodologi itu. Ya, tapi kalau ini kan hanya teori biasa ya. Salim dikutip oleh Cahyati, dikutip lagi oleh siapa gitu. Itu daripada kita mengutip yang Salim yang tahunnya lama, ya kan? Yang lebih baru kan berarti Cahyatinya. Iya, Bunda. Ya toh, maka Cahyati 2014 dalam jurnal itu tadi Sartika tadi. Itu ya. Iya, baik Bunda, terima kasih. Oke. Baik. Baik teman-teman, itu sudah saya share ya. Yang saya review hari ini punya Bunda Siti Solehah, punya Bunda Mujayana, punya Bunda Fizi, tadi dicek ya belakangnya yang ada bab 2-nya. Bunda, maaf tadi Bunda Siti Ramilah, Bunda. Siti Ramilah. Kenapa? Bukan Siti Solehah. Ada Siti Pit, ada Siti Solehah. Beda 2 orang itu. Oh iya, maaf Bunda. Iya. Ya, saya review 4 orang ya. Siti Solehah, Mujayana, Fizi, dan Siti Pit. Ya, itu nggih. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat mereview. Mudah-mudahan 2 minggu lagi udah dapat 18 artikel. Ya, terima kasih. Izin saya live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.